Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Kami akan membahas tugas untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Bapak Wandi Zulkarnain, dosen pengampu dari mata kuliah Bisnis Project. Kami dari manajemen MJ221B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bandung. Perkenalkan, nama saya Gilang Maulana, NIM 22031309. Saya sendiri di awal, NIM 22031339. Saya Ridho Ilhami, NIM 220313217. Baik, untuk pertama-tama kami akan membahas mengenai tugasnya itu Mindwise, angkat pemantau kesehatan mental untuk remaja, teman setia kesehatan mental Anda. Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2023 menunjukkan 15,5% remaja Indonesia mengalami gangguan mental. Namun hanya 9% yang mendapat penanganan tepat. Stigma sosial dan kurangnya akses informasi menjadi hambatan utama. Generasi Z yang mahir teknologi membutuhkan solusi kesehatan mental yang modern, personal, dan mudah diakses. Mindware adalah perusahaan rintisan teknologi kesehatan yang mengembangkan perangkat pintar khusus untuk memantau kesehatan mental remaja di Indonesia. Produk berupa jam tangan pintar terintegrasi dengan aplikasi seluler yang menggunakan kecerdasan buatan untuk mendeteksi dini tanda-tanda stres, kecemasan, dan depresi pada remaja usia 13 sampai dengan 21 tahun. Solusi yang kami tawarkan dari brand ini adalah pemantauan kesehatan mental dalam waktu nyata 24/7. Sistem peningkatan dini untuk pencegahan, konten edukasi dan alat manajemen diri, koneksi dengan sistem pendukung profesional dan dashboard untuk orang tua. Selanjutnya adalah target pasar. Target pasar pertamanya yaitu usia di range usia 13 sampai 21 tahun atau Gen Z. Lokasinya kita menyasar daerah perkotaan seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar. Pendapatan pendapatan keluarga dengan pendapatan rumah tangga 10 sampai dengan 50 juta per bulan. Pendidikannya itu SMP, SMA, dan mahasiswa tahun pertama. Target pasar sekunder, institusi pendidikan, sekolah dengan program kesejahteraan, universitas dengan layanan konseling, sekolah internasional dengan perawatan kesehatan kami, penyedia layanan kesehatan, klinik psikologi dan praktik psikiater, rumah sakit dan departemen kesehatan mental, program kesejahteraan korporat. Yang selanjutnya adalah kompetitor dari produk yang kami buat, yaitu ada Apple Smartwatch, buatan ekosistem premium sensor canggih, kelemahan, harga tinggi, eksklusif, iOS. Harga $399 atau kurang lebih 6 juta rupiah. Yang kedua ada Samsung Galaxy Watch 6, kuatan integrasi Android, fitur kompetitor, kelemahan, aplikasi kesehatan mental terbatas dan terbuka kompleks, harga $329 atau kurang lebih 5 juta. Ya, untuk selanjutnya kita dilanjutkan oleh saya. Nah, di sini ada tren. Yang pertama, tren kesehatan digital. Pasar kesehatan digital di Indonesia tumbuh 25% per tahun. Lalu, adopsi telemedicine naik 300% pasca COVID-19. Lalu, unduhan aplikasi kesehatan mental naik 200% di 2023. Terus, penjualan perangkat pintar tumbuh 15% per tahun. Terus, ada kesadaran kesehatan mental. 78% generasi Z lebih terbuka tentang kesehatan mental daripada generasi sebelumnya. Inisiatif pemerintah Indonesia Sehat Mental 2024. Lalu ada juga program kesejahteraan korporat termasuk kesehatan mental. Lalu liputan media kesehatan mental naik 150% dalam 3 tahun.
Lalu yang terakhir, tren adopsi teknologi. Tingkat penetrasi ponsel pintar 89% di daerah perkotaan. Lalu kepemilikan perangkat LOT naik 40% per tahun. Terus tingkat penerimaan kecerdasan buatan tinggi di kalangan generasi Z. Tingkatnya 85%. Lalu preferensi model berlangganan 67% lebih suka langganan daripada pembelian sekali. Nah, di sini ada rencana operasional. Di sini kita itu membuat produk jam tangan pintar manual. Nah, perangkat pintar dengan desain modern dan menarik untuk remaja, dilengkapi sensor biometrik canggih. Spesifikasi teknisnya, jam tangan ini memakai layar 1:4 AMOLED layar sentuh resolusi 454 kali 454. Lalu menggunakan sensor sensor PPG untuk pemantauan detak jantung dan variabilitas detak jantung. Lalu ada GSR atau respon kulit galvanik untuk deteksi stres. Terus akselerometer 3 sumbu untuk pelacakan aktivitas. Lalu ada sensor cahaya sekitar untuk analisis pola tidur. Lalu jam tangan ini juga mempunyai fitur konektivitas Bluetooth, Wi-Fi, GPS. Lalu baterainya tahan 7 hari dengan penggunaan normal. Terus tahan air dan perangkat ini bisa digunakan di iOS 12 lebih selebihnya dan Android 8 selebihnya. Nah, fitur utama yang kami tawarkan dari produk jam tangan ini yaitu dashboard waktu nyata. Visualisasi status kesehatan mental dengan metrik yang mudah dipahami. Lalu pelacak suasana hati. Pencatatan suasana hati harian dengan analisis korelasi. Lalu ada analitik stres, pengenalan dan prediksi pola stres bertenaga kecerdasan buatan. Ada juga alat kesadaran penuh, meditasi terpandu, latihan pernapasan, relaksasi otot, progresif. Ada juga konten edukasi yang isinya informasi kesehatan mental sesuai usia dan strategi mengatasi masalah. Ada juga fitur komunitas, grup dukungan, sebaya anonim dengan moderasi. Lalu ada koneksi darurat, akses satu sentuhan, hotline krisis, dan kontak darurat. Nah, untuk lokasi produksinya, proses produksi jam tangan ini digital mindware dengan fitur pemantauan kesehatan ini dilakukan di Bandung, yang dipilih sebagai lokasi strategis karena memiliki ekosistem teknologi berkembang. Akses ke sumber daya manusia terampil serta berdekatan dengan mitra distribusi dan logistik utama di Jawa Barat. Lalu akan dilanjutkan oleh Rido. Selanjutnya ada kebutuhan dan distribusi SDM. Struktur organisasi total ada 18 orang. Yang pertama ada tim manajemen, ada CEO, itu strategi dan visi keseluruhan, ada CTO, arsitektur dan perkembangan teknis, ada SMO, strategi merek dan pemasaran departemen. Teknologi berjumlah 8 orang, developer mobile ada 3 orang, backend engineer ada 2 orang, data scientist ada 2 orang, dan QA engineer ada 1 orang, ada klinis 3 orang, direktur klinis 1 orang, penasehat klinis 2 orang. Operasi berjumlah 4 orang, supply chain manager 1 orang, QA spesialis 1 orang, customer service 2 orang, pemasaran 3 orang, digital marketing 1 orang, content creator 1 orang, dan community manager 1 orang. Di sini juga ada strategi pemasaran. Yang pertama ada branding, yaitu identitas merek, yaitu janji merek teman setia kesehatan mental Anda. Nilai, empati, privasi, inovasi, komunitas, harapan, kepribadian, berempati, modern, dapat diadakan, mudah didekati. Selanjutnya ada pesan kunci, yaitu kesehatan mental itu normal, pemantauannya juga harus normal, teknologi yang peduli, komunitas yang memahami. Selanjutnya ada promosi. Yang pertama ada pemasaran digital 80% dalam budget. Kedua ada iklan media solusi, bisa lewat Instagram, TikTok, dan YouTube. Selanjutnya ada kemitraan influencer, kesehatan mental. Selanjutnya ada konten marketing
dalam bentuk blog, podcast, dan webinar. Selanjutnya ada search engine marketing yaitu Google dan Ads dan SEO. Selanjutnya ada pemasaran tradisional 20% budgeting dan ada kampanye PR di media mainstream dan ada sponsorship acara kesadaran kesehatan mental serta ada iklan cetak di publikasi remaja dan terakhir ada sponsorship radio program remaja. Yang ketiga ada harga. Jadi strategi penetapan harga yaitu perangkat keras sebesar 2.499.000 dan pembelian sekali. Selanjutnya ada layanan dasar gratis, fitur aplikasi dasar. Selanjutnya ada layanan premium 99.000 per bulan. Selanjutnya ada paket keluarga 149.000 per bulan hingga 3 perangkat. Dan terakhir yaitu rasio harga penetrasi pasar untuk adopsi cepat model premium untuk hambatan masuk rendah 50% lebih mudah dari pesaing premium. Selanjutnya ada proyeksi keuangan bisnis, yaitu modal awal, keuntungan modal awal itu 10 miliar, selanjutnya ada pengembangan produksi 3,2 miliar, yaitu selanjutnya ada operasi tahun pertama 2,8 miliar, selanjutnya ada pemasaran dan penjualan 2,2 miliar, selanjutnya ada model kerja 2, miliar. Selanjutnya ada revenue stream, yaitu ada unit terjual tahun pertama yaitu 2.500 yang pendapatan hardware-nya 6,2,5 miliar dan pendapatan subscriber-nya 148 juta. Total pendapatnya 6,40 miliar. Yang itu ada tahun kedua yaitu unit terjualnya 8.000, pendapatan hardware-nya 20 miliar, jadi pendapatan subscriber-nya 2,4 miliar. Total pendapatnya 22,4 miliar. Yaitu ada tahun ketiga unit terjualnya 15.000, pendapatan hardware-nya 37,5 miliar, yaitu pendapatan subscriber-nya 8,9 miliar. Dan total pendapatannya 46,4 miliar. Selanjutnya ada break even point, yaitu ada di sini ada titik impas bulanan 301 unit per bulan. Selanjutnya ada waktu mencapai titik impas bulan ke-8. Selanjutnya ada ROI 3 tahun 280%. Nah, selanjutnya di sini ada analis SWOT. Di sini ada strike, yaitu spesialis unit pada kesehatan mental remaja. Yaitu selanjutnya ada tim yang berpengalaman di bidang teknologi dan kesehatan. Selanjutnya ada teknologi AI yang disesuaikan untuk remaja Indonesia. Selanjutnya ada model bisnis berkelanjutan yaitu hardware dan subscribe. Selanjutnya ada harga kompetitif dibanding persaingan internasional. Selanjutnya di sini ada weakness, yaitu brand baru tanpa track record di pasar, ketergantungan tinggi pada teknologi dan mitra manufaktur, selanjutnya kebutuhan modal besar untuk berkembang dan operasional. Selanjutnya ada kompleksitas produk yang memerlukan integratis hardware, software, dan service. Selanjutnya ada regulasi kesehatan yang ketat untuk perangkat medis. Selanjutnya ada opportunities, yaitu brand baru tanpa track record di pasar. Selanjutnya ada ketergantungan tinggi pada teknologi dan mitra manufaktur. Selanjutnya ada kebutuhan modal besar untuk pengembangan dan operasional. Selanjutnya ada kompleksitas produk yang memerlukan integritas hardware, software, dan service. Selanjutnya ada regulasi kesehatan yang ketat untuk perangkat medis. Selanjutnya ada third, yaitu ada pesaing besar, Apple, Samsung, Philips, dengan sumber daya unlimited. Selanjutnya ada perubahan regulasi perangkat kesehatan yang tidak menguntungkan. Selanjutnya ada stigma sosial terhadap kesehatan mental yang masih kuat. Selanjutnya ada krisis ekonomi yang memerlukan daya beli konsumen. Selanjutnya ada risiko keamanan data yang dapat merusak kepercayaan publik. Nah, di sini ada risiko bisnis ya. Yang pertama ada risiko internal. Nah, yang pertama itu risiko internalnya adalah teknologi. Dampaknya itu adalah kegagalan AI dan bug signal. Nah, cara mengatasinya kita butuh tim UI yang kuat dan backup algoritma. Lalu ada risiko operasional. Dampaknya kepada supply chain dan kualitas. Untuk cara menanganinya ada diversifikasi supplier dan quality control yang lebih baik.
Lalu ada risiko keuangan, dampaknya cash flow negatif. Cara menangani risikonya yaitu dengan monitoring mingguan dan emergency fund. Lalu ada risiko SDM, dampaknya turnover talent kunci. Cara mengatasinya, retention program dan talent pipeline. Lalu ada risiko eksternal, itu risiko kompetitor. Dampaknya pesaing besar masuk. Cara mengatasinya, first mover advantage dan needs focus. Lalu ada risiko regulasi, dampaknya perubahan aturan kesehatan. Cara mengatasinya dengan legal compliance dan sertifikasi internasional. Lalu ada risiko ekonomi, dampaknya resesi dan inflasi. Cara menanganinya dengan flexible pricing dan hedging. Lalu ada risiko reputasi, dampaknya isu keamanan data. Cara menanganinya dengan cyber security investment dan krisis management. Baik, untuk presentasinya mungkin cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam penyampaian maupun dalam penyusunan dari tugas ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.